Biasanya keyboard full size konvensional itu ada sekat-sekat di antara tombol panah dan numpad, tapi kali ini Daxa M100 Pro berbeda. Sebagai keyboard pendatang baru, Daxa M100 Pro punya layout full size tapi compact dan punya keycaps yang bisa gue bilang cukup elegan warnanya. Ini keyboard juga jadi pertama kalinya gue ngebahas keyboard full size tapi compact gitu. Jadi gue penasaran dengan pengalaman apa yang bisa gue dapetin setelah pakai keyboard ini untuk banyak skenario. Dengan gue Irgi, simak review Asus Daxa M100 Pro berikut ini. Biasanya tuh box Daxa ada sentuhan warna abu-abunya, tapi box Daxa M100 Pro ini berbeda karena justru full hitam jadi kayak kelihatan sangar aja gitu. Kalau menyoal bahannya sih ya keras di sisi pinggir ya, meskipun enggak double box, tapi tetap bakal aman kok kalau mau kalian tumpuk dengan box lain. Nah, secara visual di depan ini ya cuma ada logo keyboard, sedangkan di belakangnya ada beberapa info kayak spesifikasi teknis dan juga pilihan warna switch. Pengalaman unboxingnya ya gak gimana-gimana, tapi di setiap konten itu dilindungi plastik clip kecil dan keyboardnya ada cover plastik tipis. Isi boxnya antara lain keyboard Asus Daxa M100 Pro, kabel braided USB-A to USB-C sepanjang 1,8 meter dan sudah gold plated, switch puller, keycaps puller, 4 switch cadangan, 2 keycaps cadangan, dan kartu garansi. Entah kenapa di sini gue gak nerima buku petunjuk sama sekali, meskipun Asus ngeklaim kalau kita bakal dapat buku petunjuk di setiap penjualan. Entah karena ini barang review jadi terselip atau gimana, tapi seharusnya kalian bakal dapat buku manual di setiap pembelian. Ada total 100 buah tombol di keyboard ini, jadi ngebuat keyboard emang lebih kecil dibandingkan keyboard full size pada umumnya. Ketebalan keyboard akibat bentuk case yang agak landai atau tinggi di ujungnya ini bikin pengetikan gue terasa lebih ergonomi. Cuma gue sebagai pengguna Daxa M71 Classic itu kurang terbiasa dengan layout full size yang compact kayak gini. Pas transisi gue banyak salting, terutama pas mau mencet tombol panah yang kepencet malah tombol numpad. Secara build quality, case keyboard ini terpaksa solid dan tidak ringkih dengan material terbuat dari plastik ABS. Permukaan case hitam keyboardnya terasa halus tapi bakal gampang licin kalau kena minyak. Jadi pastiin banget kalau kalian mau pakai keyboard ini, itu tangan kalian bersih, apalagi habis makan goreng gitu biar gak repot bersihinnya. Bentuk case persegi panjang Daxa M100 Pro ini agak tumpul di setiap sudutnya. Bagian depan kanan case ada branding logo Daxa dan port USB-C di bawahnya. Sangat berbeda dari keyboard yang biasa gue pakai. Daxa M100 Pro naruh port konektivitasnya justru di sebelah kanan, bukan kiri kayak kebanyakan keyboard. Sebenarnya tipe kayak gini bakal nguntungin banget kalau sistem unit PC kalian itu ditaruh di sebelah kanan kayak gue pribadi. Cuma nih kalau kalian mau pakai custom kabel coilet kayak gue, hasilnya bakal jadi berantakan karena kabel yang gue pakai sekarang udah didesain untuk port sebelah kiri. Kecuali emang kalian request coilet kabel untuk port kanan. Terus di bagian case yang menghadap kita ada indikator di sini buat caps lock hingga mic dan win. Terus ada icon 1 dan baterai yang kurang gue tahu fungsinya buat apa. Padahal keyboard ini bukan wireless, melainkan wired atau pakai kabel. Jadi gue kurang tahu kenapa Asus nambah icon baterai di sini kalau bukan untuk daya baterai keyboard. Semisal kalian tahu fungsinya, bisa tulis di kolom komentar dan akan gue pin komennya biar yang lain pada tahu. Lanjut ke bagian alas, di sini banyak lekukan alias gak rata. Terus ada 4 rubber feet di setiap sudut biar keyboardnya gak gampang kegeser. Biar makin ergonomi lagi, ada 2 feet di sini yang sayangnya agak keras kalau mau ditarik maupun dilipat. Tapi di sisi lain, model feet kayak gini tuh bikin feet gak gampang kelipet semisal kita dorong-dorong keyboard. Nah, hal unik lain yang bikin gue bingung ialah ada slot yang mirip buat dongle USB di bagian alas. Gue gak tahu pasti apakah bolongan ini emang buat slot dongle USB atau bukan. Tapi kalau ngeliat keyboard Saris Kunai yang slot dongle-nya ada di alas, slot di Daxa M100 Pro ini cocok banget emang buat dongle USB. Tapi balik lagi, gue kurang tahu pasti apa fungsi bolongan di alas ini. Keycaps Daxa M100 Pro yang punya 3 tone warna yaitu putih, oranye, dan blue navy ini sepertinya jadi satu-satunya keyboard di varian Daxa by Asus yang pakai 3 tone warna sekaligus di keycapsnya. Semua keycapsnya menyatu alias deket-deketan tanpa ada sekat berlebih alias rapet. Model keyboard compact kayak gini bikin kita mudah ngetik karena jangkauan jari kita jadi gak jauh-jauh banget. Material keycapsnya ini udah plastik PBT yang jadi emang lumayan oke secara kualitas dan terasa halus berkapur di bagian permukaannya. Printing font line keycapsnya pakai double injection yang warnanya itu kontras sama dasar warna keycaps. Jadi meskipun dalam keadaan gelap, setidaknya huruf keycapsnya itu masih kelihatan meskipun sayangnya keycapsnya ini gak pass-through. Alhasil fitur LED RGB di keyboard ini agak sia-sia karena gak dimanfaatkan secara sepenuhnya. Apalagi bagi kalian yang suka fitur bling-bling, keyboard ini kurang begitu memancarkan fitur tersebut. Buat gonta-ganti mode LED RGB sendiri cuma bisa lewat tombol kombinasi FM plus print screen karena sayangnya gak ada dedicated software untuk keyboard ini. Dan hal kecil lainnya yang ketinggalan ialah tombol print screennya itu gak ada icon buat nandain LED RGB gak kayak keyboard lain. Jadi awalnya gue bingung mau mencet tombol apa buat ganti mode. Dan gue baru tahu setelah ngeliat di website Asus secara langsung karena kebetulan gue juga gak nerima buku petunjuk. Switch keyboard ini pakai merek Gateron. Ada 3 varian Gateron yang tersedia di Daxa M100 Pro yaitu blue, brown, dan yellow.
Gua sendiri nerima versi Brown Gateron. Nah, yang gue rasain di Brown Gateron ini karakteristiknya smooth banget dan ada rasa tactile dikit di setiap gue keypress. Terus suara yang dihasilin gak kliki-kliki banget tapi gak quiet banget alias gentle atau di tengah-tengah lah. Menurut gue Brown Gateron cocok buat skenario penggunaan buat gaming maupun typing karena suaranya yang timbul gak terlalu nyaring banget. Kalau gue banding sama Yellow Gateron di Daxa M71 klasik gue, Yellow Gateron feedbacknya terasa banget dibandingkan Brown Gateron, meskipun emang Yellow Gateron itu keypressnya lebih enteng daripada Brown Gateron. Tapi kalau menyoal suara, Yellow Gateron emang sedikit lebih quiet dibandingkan Brown Gateron. Lifespan Brown Gateron sendiri bisa sampai 50 juta keystroke dan semisal rusak, untungnya Rexus udah nyediain 4 switch cadangan di paket penjualan. Buat yang mau modif keyboard pun bisa banget karena soket PCB keyboardnya ini mendukung universal hot swap. Tinggal cabut switchnya dan pasang switch merek atau tipe lain. Gampang, cepat, dan efisien buat yang mau modif keyboard agar sesuai selera masing-masing. Dan berikut typing test dari Brown Gateron Daxa M100 Pro. Kesimpulan yang gue bisa bilang buat review singkat Rexus Daxa M100 Pro ini ialah keyboard full size compact terbaru dari Rexus ini bakal cocok buat kalian yang biasa ngerjain kerjaan dan berkaitan dengan angka, tapi juga tanpa perlu ngorbanin space di meja secara berlebih. Apalagi Brown Gateronnya empuk banget di setiap keypressnya, jadi bikin ngetik gak gampang capek. Suaranya yang gentle juga gak bakal terlalu mengganggu ketika di ruangan yang emang butuh keheningan. Tapi semisal Brown Gateron kurang cocok, kalian bisa ganti switch coklatnya ke switch lain dengan mudah. Yang kurang dari keyboard ini mungkin gak ada yang namanya dedicated software buat ngotak-ngatik LED RGB atau fitur lainnya di keyboard. Rexus Daxa M100 Pro dibanderol dengan harga Rp859.000 melalui link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Sekian review singkat dari gue, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.